Halo semuanya, balik lagi di Ruang Lokal. Di sini kami akan membahas kasus kriminal dan kisah menarik yang ada di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas dukun lagi, kayak nggak ada habisnya nih ya masalah perdukunan di Indonesia gitu. Masih banyak banget orang yang percaya dukun buat kaya sama buat hidupnya sejahtera. Cuma kali ini kasusnya sih cukup menarik ya, karena dia ini pelakunya nih sampai dihukum mati dan ditembak itu sampai 12 eksekutor. Kira-kira apa sih yang dia perbuat kok bisa sampai dihukum mati kayak gitu? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe ya, supaya mendukung berkembangnya channel kami. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kita mulai. Suraji. Ia hanyalah seorang pria lulusan SD, bertubuh jangkung, kurus. Tampangnya terlihat biasa saja. Tidak terlihat memancarkan karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Dia lahir pada 10 Januari 1949. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya, saat kecil Suraji pernah tercebur sumur. Sejak saat itu dia dipanggil Nasib karena berhasil selamat. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Buat kalian yang nggak tahu kelewang tuh kayak sejenis senjata tajam gitu, bentuknya kayak golok, cuman panjang, kayak gambar di sini nih. Sejak umur 12 tahun, Suraji ini keranjingan atau senang banget belajar ilmu-ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku yang ditinggalkan mendiang ayahnya, yang sebelumnya berprofesi sebagai dukun di wilayah situ. Jadi bapaknya itu emang di wilayah situ terkenal banget sebagai dukun ahli ya, yang bisa kayak model susuk, tempel susuk gitu buat untuk mempercantik diri. Pesugihan juga bisa, bahkan sampai ilmu-ilmu santet dia kuasain. Sejak berumur 27 tahun, Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Harapannya, nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Di sini sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa atau spesial dari cerita Suraji. Sampai suatu saat, ibunya kaget karena Suraji pengen menikah lagi. Alasannya karena dia ingin anak perempuan. Karena pada saat menikah dengan Tumini, dia hanya dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Di situ sebenarnya ibunya setuju. Tapi ketika Suraji mengatakan kalau dia ingin menikahi adik iparnya alias adik kandung Tumini, di situ ibunya udah mulai kaget. Apalagi yang mau dinikahi adalah kedua adik iparnya sekaligus, yang alias dua adik kandung Tumini. Nah, disinilah ibunya mulai terheran-heran dan mulai menentang. Apalagi kan sebagai seorang perempuan ya, mana mau juga gitu di poligami kan. Nggak sampai situ, dia juga ingin tinggal satu atap bersama ketiga istrinya. Disinilah ibunya mulai cukup menentang keputusan Suraji. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Perilaku di luar kebiasaan umum inilah yang membuat Suraji terlihat sebagai bukan pria biasa, meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Apalagi sejak kecil Suraji mengaku sering didatangi mendiang ayahnya lewat mimpi. Dalam mimpinya tersebut, sang ayah mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak. Semenjak didatangi oleh ayahnya di dalam mimpinya, Suraji mulai memberikan ajian-ajian lah kepada warga-warga sekitar yang mengalami masalah. Entah bagaimana caranya, ternyata masalahnya bisa selesai dengan ajian-ajian yang dilakukan oleh Suraji ini. Semenjak saat itulah warga mulai mempercayai kalau Suraji ini orang sakti atau orang pintar lah, atau bisa dibilang dukun.
Nah, setelah itu warga menyematkan dirinya dengan nama Datuk. Semenjak saat itulah Suraji mulai didatangi banyak orang yang meminta pertolongan, mulai dari berobat karena sakit, pasang susuk untuk membuat dirinya lebih cantik, ada juga yang memikat suaminya supaya tidak tergoda wanita lain, dan yang terakhir ada juga yang minta rezeki, dibukain rezeki dan memperkaya diri. Pada suatu malam, sang mendiang ayah ini kembali datang ke mimpi Suraji. Di dalam mimpinya, sang ayah berpesan, "Jika kamu ingin menjadi lebih sakti dan memberikan kebaikan kepada banyak orang, kamu harus menumbalkan 70 perempuan serta meminum air liurnya." Saat terbangun dari tidurnya, Suraji pun kembali mengingat mimpinya. Di saat itu dia itu ngerasa bimbang karena dia ingin menjadi lebih sakti agar memberikan kebaikan kepada banyak orang. Tapi di sisi lain syarat yang diberikan oleh ayahnya itu cukup berat, di mana dia harus membunuh 70 perempuan. Pada akhirnya dia membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih sakti. Dengan iming-iming kekuatan supranatural yang lebih kuat, Suraji pun mulai merencanakan pembunuhan massal tersebut. Korban-korbannya datang kepadanya untuk meminta bantuan, percaya pada reputasinya sebagai dukun yang sakti. Mereka percaya bahwa Suraji dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, mulai dari urusan rumah tangga hingga keinginan untuk menjadi lebih cantik atau sukses secara materi. Namun, bagi Suraji, para wanita ini hanyalah sarana untuk mencapai tujuannya. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem, yang saat itu datang ke rumah Suraji pada pukul 6 sore. Tujuan Tukiem datang menemui Suraji adalah untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah mengutarakan maksudnya, Suraji pun akhirnya mengajak Tukiem menuju perkebunan tebu di dekat rumahnya yang berjarak kurang lebih 1 km. Saat keluar rumah, Suraji sudah menyiapkan atau membawa cangkul, tali, dan karung. Saat berjalan menuju ke sana, Tukiem hanya mengikutinya dari belakang. Jadi si Tukiem ini tidak tahu persis lokasi tempat ritualnya. Setelah mendapati lokasinya sesuai yang diinginkan oleh Suraji, Suraji pun mulai melancarkan aksinya. Suraji meminta Tukiem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter, dan lebar sekitar 70 cm. Karena biasa mencangkul, jadi tidak butuh waktu lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji kemudian meminta Tukiem untuk masuk ke dalam lubang galiannya. Setelah masuk ke dalam lubang, kaki dan tangan Tukiem diikat oleh Suraji. Setelah itu Suraji menguruk tanah untuk memendam Tukiem. Nah, ritual ini biasanya dikenal sebagai tapa mendem oleh warga-warga lokal. Untuk tapa mendem sendiri itu biasanya ritual yang dilakukan bertapa sambil memendam tubuh kira-kira seleher lah. Balik lagi ke Suraji ya. Suraji kemudian duduk di dekat kepala Tukiem yang sudah dipendam di dalam tanah. Kemudian Suraji juga menyandarkan kepala Tukiem ke pahanya. Tiba-tiba Suraji menutup hidung dan mulut Tukiem dengan tangan kirinya dan mencekik Tukiem dengan tangan kanannya. Tukiem yang saat itu sedang dipendam otomatis tidak bisa memberontak dan melawan Suraji, sehingga nyawa Tukiem melayang di dalam lubang tersebut. Tidak sampai di situ aksi jahat dari Suraji. Dia juga mengambil air liur Tukiem yang sudah tidak bernyawa. Air liur ini nantinya akan dipakai untuk ritual lain untuk mencapai kesaktiannya. Setelah itu, Suraji juga mengangkat tubuh Tukiem untuk ditelanjangin dan diambil barang-barang berharga yang menempel pada tubuh Tukiem, yang kemudian baru Tukiem dikuburkan lagi setelah barang-barangnya dilucuti. Kejadian inilah yang mengawali karir Suraji sebagai pembunuh berantai.
Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy pada bulan Agustus 1989, Diduk dan Rusmiani alias Anis pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti pada Juni 1992, Irdayanti 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, dan Kunyil Januari 1992. Diketahui seluruh korban yang dibunuh oleh Suraji totalnya sudah mencapai 42 perempuan. Kebengisan Suraji sudah berjalan lancar selama 11 tahun, dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Diketahui korban terakhir bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada tanggal 23 April 1997. Dari sinilah perlahan kasus pembunuhan Suraji mulai terbongkar. Pada suatu sore di tanggal 27 April 1997, di sebuah desa aman damai Sumatera Utara dilanda kehebohan. Pasalnya seorang pemuda menemukan jasad wanita tanpa busana di ladang tebu. Warga pun berbondong-bondong untuk melihat jasad wanita tersebut. Salah seorang warga mengenali jasad itu adalah milik Sri Kemala Dewi atau yang biasa dipanggil Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal bertindak cepat. Setelah diselidiki, sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Tumin. Bahkan mereka telah pisah ranjang. Orang tua Dewi pun meyakini Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, maka suami Dewi ditahan. Di sini polisi tidak mau terlalu terburu nafsu untuk menetapkan Tumin sebagai tersangka. Pasalnya setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, ditemukan beberapa tahun lalu ada jasad wanita lain di ladang tebu tersebut. Sehingga penyelidikan ini terpaksa harus ditunda karena kurangnya bukti. Polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datu itu pun mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Penyelidikan ini lagi-lagi terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti. Polisi tak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari banyaknya orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Orang-orang hilang tersebut pernah menjadi pasien dari Suraji. Atas dasar informasi tersebut, polisi pun akhirnya menggeledah rumah sang dukun. Didapati banyak barang bukti di rumah Suraji berupa pakaian serta perhiasan. Dan salah satunya benar milik Dewi. Setelah ditangkap, polisi pun kemudian mulai menginterogasi Suraji. Setelah melalui proses interogasi yang cukup panjang, muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Suraji terus didesak. Jika semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji kemudian akhirnya mengaku telah membunuh 16 wanita. Hingga kemudian dia mengaku lagi menjadi 42 wanita. Sontak para penyidik terperangah. Untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Apalagi kan biasanya kalau polisi itu kan tahu ya motif-motif pembunuhan itu pada umumnya apa. Biasanya kalau nggak dendam atau kesel atau emosi atau keributan atau berantem lah. Tapi di sini
Suraji mengaku kalau dirinya membunuh wanita sebanyak itu karena ia menginginkan ilmu sakti. Kepada kepolisian, Suraji juga mengaku mendapati bisikan gaib lewat mimpi untuk membunuh 72 wanita serta menghirup liurnya. Sementara itu dia juga mengatakan kalau aksinya ini sudah dilakukan sejak tahun 1986. Suraji mengaku dalam melakukan aksi biadabnya itu dibantu oleh istrinya. Namun tidak semua istri ikut membantu, hanya istri tertua saja yang turut ikut serta, yakni Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, 2 istri Suraji yakni Tuminah dan Ngatiyah diperbolehkan pulang, sementara Tumini mengikuti jejak suaminya, mendekam di tahanan. Rata-rata wanita yang datang ke rumah Suraji berusia kira-kira 13 sampai 27 tahun. Mereka biasanya meminta ilmu pengasihan atau penglaris dan pasang susuk. Biasanya Suraji meminta kepada kliennya untuk membawa sejumlah barang-barang yang diperlukan untuk ritual, seperti kembang-kembang, kemenyan, sampai jeruk purut. Kemudian Suraji juga meminta kepada pasiennya untuk bersedia dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, dia meminta kepada para kliennya untuk tidak membocorkan sedikit pun ritual yang dilakukannya. Dengan metode ritual seperti inilah Suraji sukses menjalankan aksinya selama 11 tahun tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Tapi ternyata ada satu wanita yang berhasil kabur dari kebengisan Suraji. Seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah, karya Jonathan, salah satu klien atau pasien Suraji bernama Yanti berhasil meloloskan diri dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Suraji. Pada suatu hari, Yanti melihat temannya yang terlihat cantik dan percaya diri. Temannya pun bercerita, dirinya bisa sampai seperti itu karena sempat mendatangi seorang dukun bernama Ahmad Suraji. Akhirnya Yanti pun datang menghampiri kediaman dukun tersebut. Ketika bertemu dengan Suraji, Yanti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Setelah itu, layaknya berkonsultasi kepada dukun pada umumnya, Yanti kemudian dibancai mantra dan kemudian diberikan air putih yang telah ditiup oleh Suraji. Setelah itu, Suraji meminta Yanti untuk datang pada malam hari di perbatasan desa, yang kemudian nantinya akan diajak ke ladang tebu. Setelah sampai di ladang tebu, layaknya perempuan yang takut ya berduaan malam-malam bersama pria tua umur sekitar 40-50 tahunan. Yanti pun bertanya, ritual apa ya mbah yang kita lakukan malam-malam seperti ini? Ini beneran ritual? Kemudian Suraji pun menjawab, jika kamu ingin ilmu yang sempurna, kecantikan, dan kekayaan, kamu harus melakukan ritual seperti ini. Pasien-pasien saya telah melakukan ritual seperti ini. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja pada mereka. Yanti pun akhirnya pasrah dan mengikuti perintah Suraji. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji kemudian meletakkan karung yang berisi barang bawaannya serta menggelar tikar. Kemudian Yanti diminta untuk melepas semua pakaiannya dan ditaruh di atas tikar. Pada awalnya Yanti ragu-ragu, tapi hasratnya untuk terlihat lebih cantik dan menjadi orang kaya mampu mendorongnya. Akhirnya Yanti pun mengikuti perintah Suraji. Dia melepas seluruh pakaiannya dan meletakkannya di atas tikar. Kemudian Suraji mulai membacakan mantra-mantra kepada Yanti. Dari dalam karung, Suraji mengeluarkan skop dan peralatan lainnya. Suraji kemudian membuat sebuah lubang galian kecil. Dia kemudian mengatakan kepada Yanti, demi ritual yang sempurna, kamu harus masuk dan dikubur di dalam lubang ini sebatas leher. Di situ Yanti sudah mulai curiga.
Ya wajar aja, ritual kecantikan dan kekayaan apa sih yang dilakukan dengan cara memendam diri seperti itu? Tapi Suraji kembali meyakinkan si Yanti untuk menjalankan ritual tersebut, yang akhirnya Yanti pun mau untuk memendam tubuhnya. Namun sebelum masuk ke lubang galian, Suraji tiba-tiba membekap Yanti dari belakang. Sontak Yanti melawan dan meronta karena mengira dirinya akan diperkosa. Saat itu Yanti berhasil mendorong Suraji masuk ke dalam lubang galian. Yanti pun saat itu kabur dengan mengenakan pakaian seadanya. Meski Yanti berhasil kabur dari rencana pembunuhan Suraji, tapi sayangnya dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Sebab menceritakan hal ini sama saja dengan membongkar aibnya sendiri. Atas perbuatannya, Suraji pun menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 22 Desember tahun 1997. Pada sidang tersebut, masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang sampai menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk di dalam sidang. Polisi pun menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang. Dalam persidangan tersebut, Suraji menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita berdasarkan bisikan gaib muncul karena paksaan selama proses interogasi. Hal sama juga diucapkan Tumini. Dia membantah tuduhan telah bersekutu dengan suaminya untuk melakukan pembunuhan berantai. Semua tuduhan yang dilontarkan di pengadilan dianggapnya sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hingga pada persidangan 24 April 1998, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya. Hakim memutuskan bahwa Suraji dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji kemudian meminta banding ketika ditanya hakim apa sikapnya terhadap putusan pengadilan. Namun, pengajuan bandingnya ditolak Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada 27 Juni 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September tahun 2000. Mahkamah Agung kembali menolak peninjauan kembali Suraji pada 28 Mei tahun 2003. Sementara Tumini mendapat vonis hukuman seumur hidup. Dia dipaksa mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan seumur hidupnya. Meski sebenarnya kita tidak tahu pasti apa kesalahan dari Tumini ini atau istrinya Suraji, sehingga dia harus menjalani hukuman seumur hidupnya. Balik lagi ke Suraji, meskipun dia adalah dukun yang katanya sangat sakti, dia tetaplah manusia biasa. Dia merasa takut saat mendengar kabar eksekusi dirinya pada tahun 2008. Menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Dia minta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya, Tumini. Permintaan ini pun dikabulkan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati dilakukan. Sekitar pukul 10 malam, Suraji dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak dan 3 peluru bersarang di dadanya. 3 peluru yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Suraji. Dan ini menjadi kisah akhir seorang dukun yang menjadi pembunuh berantai demi mendapatkan kesaktiannya. Ya, begitulah kisah dukun yang tega merenggut nyawa puluhan wanita demi mencapai kesaktiannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Kalian percaya nggak sih dengan adanya bisikan gaib yang datang lewat mimpi? Dan gimana tanggapan kalian terkait kasus ini? Tulis di kolom komentar.